Ya, di tengah upaya Indonesia memperkuat posisinya di panggung ekonomi global, kehadiran warga negara asing atau WNA dalam struktur kepengurusan Danantara atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara menjadi sorotan. Fenomena ini memicu berbagai pertanyaan. Apakah kehadiran mereka merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing investasi nasional atau justru membuka celah bagi dominasi asing dalam pengelolaan aset negara? Terlepas dari pro dan juga kontra yang juga berkembang, pemilihan sosok-sosok internasional ini tentu tidak sembarangan. Mereka adalah individu dengan rekam jejak luar biasa dalam dunia ekonomi, investasi, dan tentunya terkait kebijakan globalnya. Siapa saja mereka dan apa alasan dibalik keputusan ini? Kita bahas lengkapnya dalam Warga Negara Asing Duduki Kursi Pengurus Danantara. Ya, mari kita kenali lebih dekat sosok-sosok warga negara asing yang menduduki posisi penting di Danantara. Yang pertama adalah nama Jeffrey Sachs. Di sini, Jeffrey David Sachs adalah seorang ekonom ternama asal Amerika Serikat yang dikenal cukup luas begitu ya atas kontribusinya dalam bidang pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Lahir pada tanggal 5 November 1954 di Detroit, Michigan, Sachs juga menempuh pendidikan tinggi di Universitas Harvard, di mana dirinya meraih gelar sarjana atau BA dalam ekonomi pada tahun 1976 silam, dilanjutkan dengan gelar magister atau MA dan doktor atau PhD dalam bidang yang sama pada tahun 1978 dan juga 1980. Karir akademisnya dimulai di Harvard, di mana dirinya menjadi salah satu profesor termuda dalam sejarah universitas tersebut. Pada tahun 2002, dirinya bergabung dengan Universitas Columbia sebagai Direktur Earth Institute dan Profesor Pembangunan Berkelanjutan. Sachs juga dikenal sebagai penasihat ekonomi bagi berbagai pemerintah di dunia dan telah menulis sejumlah buku berpengaruh termasuk The End of Poverty and Commonwealth. Di Danantara, Sachs juga diharapkan dapat memberikan wawasan strategis dalam pengelolaan investasi yang berkelanjutan dan inklusif. Yang kedua, ada nama yang juga sudah tidak asing, tokoh begitu ya, secara global, Ray Dalio. Nah, ini Ray Dalio adalah seorang investor dan juga pengelola hedge fund terkemuka tentunya di asal Amerika Serikat dan dirinya juga dikenal sebagai pendiri Bridgewater Associates, salah satu hedge fund terbesar di dunia. Dalio juga meraih gelar MBA dari Harvard Business School dan telah membangun reputasi sebagai pemikir inovatif dalam bidang investasi di ekonomi global. Kehadirannya di Danantara juga diharapkan dapat membawa keahlian dalam strategi investasi dan manajemen risiko pada tingkat internasional. Nah, yang ketiga, ada nama F. Chapman Taylor. F. Chapman Taylor adalah seorang profesional dengan pengalaman yang cukup luas di sektor keuangan dan investasi. Dirinya bahkan memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi dan juga keuangan dari universitas termuka dunia. Taylor telah memegang berbagai posisi strategis di perusahaan multinasional dan memiliki keahlian dalam pengelolaan portofolio investasi. Di Danantara, Taylor diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi investasi yang efektif dan juga efisien ke depannya. Ketiga nama ini di Danantara diberikan mandat untuk duduk di kursi Dewan Penasihat dari BPI Danantara. Kita bergeser ke slide selanjutnya untuk melihat siapa lagi tokoh asing yang juga masuk dalam kepengurusan atau struktur Danantara. Nah, di sini berikutnya kita akan membahas 3 tokoh internasional lainnya yang juga turut serta dalam kepengurusan Danantara. Yang selanjutnya juga nama yang juga kita sudah sering dengar begitu ya, Thaksin Shinawatra. Thaksin Shinawatra adalah mantan Perdana Menteri Thailand yang menjabat dari tahun 2001 hingga tahun 2006, lahir pada tanggal 26 Juli 1949. Thaksin memiliki latar belakang pendidikan di bidang kepolisian dan meraih gelar doktor dalam bidang kriminalitas dari Universitas Sam Houston State di Amerika Serikat. Sebelum terjun ke dunia politik, dirinya sukses sebagai pengusaha di sektor telekomunikasi dengan mendirikan Shin Corporation. Pengalamannya dalam memimpin negara dan dunia usaha diharapkan juga dapat memberikan perspektif berharga bagi Danantara dalam mengelola investasi dan pengembangan bisnis ke depannya. Di Danantara, Thaksin diberikan posisi sebagai Dewan Penasihat bersama 3 tokoh asing lainnya, yakni Ray Dalio, Chapman Taylor, dan juga Jeffrey Sachs yang telah dijabarkan tadi di slide sebelumnya. Nah, lalu tokoh asing lainnya adalah Liang Seng Wei. Nah, di sini adalah seorang profesional asal Singapura dengan pengalaman luas di sektor perbankan dan juga investasi.
Dirinya memiliki latar belakang pendidikan di bidang keuangan dan juga telah memegang posisi penting di berbagai institusi keuangan terkemuka, khususnya di Asia. Nah, dari sini juga kehadirannya di Danantara juga diharapkan dapat memperkuat jaringan internasional serta strategi investasi perusahaan di kawasan Asia Tenggara. Dan kini di Danantara, W juga menjabat sebagai Managing Director Risk and Sustainability di Danantara. Dan tokoh terakhir atau tokoh asing yang terakhir adalah Yap Kim. Nah, Yap Kim adalah seorang ahli investasi dengan pengalaman internasional khususnya di pasar Asia. Dirinya memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi dan juga telah bekerja di berbagai perusahaan investasi global secara track recordnya. Di Danantara, Yap Kim ini juga diharapkan dapat memberikan keahlian dalam analisis pasar serta pengembangan portofolio investasi yang kompetitif ke depan. Di Danantara, Kim akan bertanggung jawab atas komite investasi dan portofolio ke depannya. Dan lalu apa saja sebenarnya alasan Danantara memasukkan sejumlah tokoh-tokoh asing atau warga negara asing dalam struktur kepengurusannya? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini penunjukan warga negara asing dalam struktur kepengurusan Danantara didasari oleh beberapa pertimbangan strategis. Yang pertama adalah sejumlah tokoh asing yang telah disebutkan tadi diharapkan mampu mewaspadai resiko dari potensi begitu atau risk dari perekonomian global. Dengan pengalaman internasional yang tentunya sudah dimiliki para tokoh asing ini dapat membantu Danantara dalam mengidentifikasi dan mengelola resiko yang timbul dari dinamika perekonomian global yang ada. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang tren ekonomi dunia dan juga dapat memberikan saran yang tepat khususnya begitu ya untuk menghadapi tantangan yang ada tersebut. Yang kedua, mereka juga diharapkan mampu peka. Nah, ini peka terhadap resiko geopolitik yang ada saat ini dan juga ke depannya. Karena situasi geopolitik yang kompleks dapat mempengaruhi iklim investasi dan juga bisnis. Para warga negara asing dengan pengalaman di berbagai negara tentunya diharap dapat memberikan wawasan tentang bagaimana merespon perubahan geopolitik serta menjaga stabilitas investasi Danantara. Yang ketiga adalah diharapkan mereka lebih kompeten dan juga sekaligus profesional. Hal ini dilihat dari rekam jejak profesional yang solid dari para tokoh asing ini yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kompetensi tinggi dalam bidangnya masing-masing. Keahlian mereka juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Danantara dalam mengelola investasi serta mencapai tujuan perusahaan. Yang terakhir adalah bukan orang titipan politik. Ini yang juga dikhawatirkan oleh para pelaku pasar begitu ya. Dalam hal ini mereka menegaskan kembali penunjukan warga negara asing dalam kepengurusan Danantara juga bertujuan untuk memastikan bahwa posisi strategis diisi oleh individu yang independen dan bebas dari intervensi politik domestik. Hal ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola perusahaan dan yang transparan dan juga profesional ke depannya. Nah, dengan sudah melihat nama-nama siapa saja warga negara asing begitu ya, melihat rekam jejak para WNA yang menduduki posisi strategis di Danantara, jelas bahwa kehadiran mereka bukan sekedar simbolis saja. Mereka membawa pengalaman, experience mereka, jaringan global dan keahlian khusus yang tentunya dapat memperkuat pengelolaan investasi nasional. Namun ada satu pertanyaan yang juga penting, yang juga masih menggantung hingga saat ini. Seberapa besar tentunya kontrol dan pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis ke depannya? Apakah kehadiran mereka memang benar-benar membawa manfaat bagi kepentingan nasional atau justru beresiko membuka celah bagi kepentingan asing? Dan yang pasti, transparansi dan juga pengawasan terhadap kebijakan Danantara akan menjadi faktor krusial untuk memastikan bahwa keberadaan mereka benar-benar memberikan dampak positif bagi Indonesia ke depannya. Kita harapkan bersama.